Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi liajli wisalih. Wassalatu wassalam ala man wati'a as-samawati al-'ula bini'alih. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. Sayyidina maulana Muhammad. Sayyidina maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ومن جهد بنفسه وماله. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. حاضرين والحاضرات جماعة مجلس تعليم أخينا الحبيب حسن bin Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar As-Saggaf, yang kesemuanya saya hormati dan saya muliakan. Wa akhussu bidzikir orang tua kita, guru kita, panutan kita, Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar Ibn Sayyidil Jadd Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf, mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumih. Begitu pula segenap para saudara-saudara Al-Faqir, sepupu-sepupu, para asatidah dan ustadzat, para kiai, para habaib, para sesepuh, para orang-orang tua yang mohon maaf tidak lagi kami sebutkan namanya satu persatu, mengingat waktu sudah mau jam 11 kurang 15 menit. Teriring doa kita sampaikan untuk para guru-guru kita dan untuk kita semua, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ketetapan iman Islam dan cinta kepada Allah serta cinta yang begitu luar biasa kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa kita insyaallah dalam kehidupan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya kita hamba-hamba Allah, dijadikannya kita hamba-hamba Allah, dijadikannya kita hamba-hamba Allah, bukan hamba yang lain, dijadikannya kecintaan kita kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Berkahnya kita duduk, berkahnya kita menimba ilmu, berkahnya kita hadir di dalam majlis ini yang insyaallah semua dari kita tidak pulang dari tempat ini melainkan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan dengan duduknya kita dengan orang-orang tua kita, para guru-guru kita, para sesepuh, masyayikh dan para asatidah, mudah-mudahan dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala perkumpulan kita ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dan guru-guru kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan kita, diberikan keluasan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang tidak ada siksaan setelahnya, dirubah hidup kita, perkara hidup kita, hal ehwal kita, segala urusan kita yang sudah baik ini menjadi kehidupan, dan segala urusan kita menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ta'lim Al-Habib Hasan bin Abi Bakar Al-Habib Hasan bin Abu Bakar As-Saggaf, yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Berbicara Isra dan Mi'raj rasanya nggak cukup. Kalau ini majlis katanya jam 11 ada ya ditutup. Jam berapa hadir ditutup? Hah? Habib Hasannya hilang lagi. Kalau bicara jam 11 ditutup berarti 15 menit lagi, setuju? Hah?
15 menit aja saya ngomong ya. Setuju apa enggak? Saya sih senang aja. Orang jatahnya juga udah dikelet. Paham nggak? Nah, saya bicara 5 menit juga senang aja. Alhamdulillah. Tapi di sini dituliskan peringatan Isra Mi'raj. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tawakufan sementara. Terus ada lagi acara menyambut bulan suci Ramadan, ada akikah. Kami punya ponakan putra dari Habib Hasan yaitu Sayyid Abdul Qadir. Ini kalau dipretelin nih bicara Isra Mi'raj 2,5 jam. Woi, bener nggak? Bicara tawakuf sama menyambut bulan Ramadan ya 1,5 jam dah. Bicara akikah 1 jam. Totalin berapa itu? Hah? 4 jam. Sanggup? Ini pada lemes nih. Sanggup apa enggak? Masih aja dah. Saya pulang ada 1,5 jam lagi ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang mulia, malam yang indah. Kita berkumpul muwajahah untuk memperingati malam yang spektakuler, malam yang tidak ada duanya. Bahkan malam Isra dan Mi'raj itu hanya terkhusus untuk manusia yang paling khusus, yang hanya dikhususkan oleh Zat yang maha khusus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sallu ala Muhammad. Oleh karena itu, di dalam ayat yang tadi kita baca, Allah awali dengan subhan. Jika Allah menginginkan atensi untuk orang bisa lebih memperhatikan ayat yang di situ ada penekanan harus kita pahami, atau ada sebuah kejadian yang patut kita telaah, kita pelajari. Di situ banyak makna, di situ banyak kejadian-kejadian luar biasa. Biasanya Allah awali ayat tersebut dengan subhan. Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Ini saya numpang tanya dulu nih sama orang Cipinang sebelum saya lanjutkan. Kira-kira orang Cipinang ada nggak yang udah pernah mimpi pergi ke Paris? Belum? Kejauhan dah Habib. Nah, mimpinya yang nyata-nyata aja deh Habib, Paris kagak ada apa-apaan di sana. Baik. Udah ada ya belum yang pernah mimpi tawaf misalnya? Ini apa sih? Pada diam aja nih. Pada gaguk loh. Nah? Jawab. Ada yang udah pernah belum mimpi begitu? Belum. Mimpi ke Madinah, ziarah kepada Nabi besar Muhammad udah belum? Mimpi belum juga. Kalau beneran udah pernah belum? Belum juga. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di majelis yang mulia ini. Kan Covid udah gak ada ya. Nah, nih sekarang udah boleh nih kita ke umrah ya. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang berkah, yang mudah, yang gak ada siksaan setelahnya, sehingga kita bisa pergi untuk melaksanakan umrah, untuk melaksanakan haji, dan berziarah ke makam junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mimpi aja nggak pernah ya? Paling jauh kemana mimpi kita? Hah? Dari Cipinang mimpi kita jalan-jalan paling jauh kemana? Jepang. Pernah mimpi ke Jepang? Udah pernah belum mimpi yang jauh? Jangan mimpi cuma ke pasar Gembrong. Mimpi dekat banget.
Kenapa saya tanya begini sama orang Cipinang? Nabi itu diperjalankan oleh Allah bukan dalam mimpi. Bukan dalam mimpi. Bukan dalam mimpi, ayyuhal hadirin. Ruh dan jasadnya. Ruh dan jasadnya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda, ada gak tuh zaman? Ada gak? Udah ada belum tuh Abu Janda? Belum. Pada repot. Ngerti gak pada repot? Pokoknya yang ada begitunya tuh, yang aneh-aneh tuh, semua repot. Kenapa? Karena Nabi bukan ceritain mimpi. Nabi bukan ceritakan mimpi. Makanya Allah katakan Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah. Bukan hanya maha suci, maha hebat Allah, maha mampu Allah. Ini saya numpang tanya, kalau habis sholat baca subhanallah? Baca subhanallah. Nah, kata imam kan, Ilahi ya Rabbi subhanallah, begitu ya? Baca 33. Bacanya bagaimana kita? Nah, apa dipapak dulu kata orang Betawi? Baca yang benar ya. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa artinya subhanallah? Kita nggak bicara deh tentang kaidah ilmu tata bahasa Arab. Yang jelas kalimat subhanallah itu dimaksudkan ai usabbihuka subhana. Kami, saya mensucikan engkau wahai Allah yang maha suci. Timbul pertanyaan dari kita, emang Allah perlu disucikan? Baju kalau kotor butuh nggak dibersihin? Kita mensucikan Allah, emang Allah perlu kita sucikan? Jawab dong. Perlu nggak Allah disucikan? Enggak. Terus maksudnya bagaimana? Kalimat subhanallah usabbihuka subhanak itu bagaimana maksudnya? Yang bahwasanya kita mentakdis Allah, kita mensucikan Allah. Maksudnya kita baca tuh subhanallah setiap habis sholat. Melihat sesuatu kita baca subhanallah. Ngelihat sebuah kehebatan, sebuah yang ajaib, yang luar biasa di mata kita, kita baca apa? Subhanallah. Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha mampu Allah. Kenapa kita harus bilang begitu? Biar kita hasil akhir dari penjelasan, kalau mau jelasin lebar dan panjang tentang subhanallah, hasil akhirnya adalah umat Islam, umat yang mengaku kita adalah umat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita tahu makna yaitu subhanallah, kita mensucikan Allah, maksudnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai hamba Allah, biar tahu diri kita jadi hamba Allah. Biar apa? Biar tahu diri. Allah nggak butuh disucikan nama kita. Allah maha suci. Allah nggak butuh kita bikin Allah menjadi hebat. Kita katakan Allah itu maha hebat. Allah sudah hebat. Sekarang pertanyaannya, kita kalau baca subhanallah, kita rasain apa enggak? Kita kalau sholat, kita berasa enggak kita dipandang sama Allah? Ketika kita menghadap mengabdi kepada Allah, ketika kita bermunajat kepada Allah, kita rasakan nggak bahwa Allah itu ada? Apa jangan-jangan orang Cipinang masih banyak sholatnya yang pakai kaos oblong? Ini saya mau nanya lagi dah, biar tegas. Nah, kata orang Betawi biar danta apa? Nah, saya mau tanya, ayo tolong jawab masing-masing dari kita.
Jawab yang kompak. Kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kita hamba Allah apa bukan? Kami hamba Allah. Oke. Kalau kita sadar kita hamba Allah, ingat ya, berarti kita bukan ngaku-ngaku hamba Allah. Kita nggak boleh ngaku kan? Nggak boleh ngaku-ngaku. Hadir majelis ta'lim, hadir majelis ta'lim. Sholat masih pakai kaos oblong. Sholat masih nggak pakai biji. Oh, kami punya walid, kami punya injil, boleh tanya karena kami punya paman. Marah betul, alaysa hakada. Ya. Sholat, Anda punya injil. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sekaf Bukit Duri, berani-berani kita. Wallahu a'lam nih kalau yang lain. Bangsa aneh sih nggak berani. Sholat depan injil kita, depan walid aja saya nggak berani. Sholat nggak pakai peci. Apalagi cuma pakai kaos oblong doang, bisa disambit dan ada disambit gitu. Kenapa itu begitu rupa? Kita ini biar tahu diri. Jangan cuma baca subhanallah, subhanallah, mana udah nggak dipapak, bawaannya pengen cepat-cepat aja. Maksud subhanallah itu apa? Kita mensucikan Allah. Allah itu berbeda dengan makhluk. Yang disucikan adalah sifat-sifat yang ada sama Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Kita belajar tuh ada sifat 20 ya. Wah, saya nggak bahas ke situ-situ dah. Makin panjang. Yang jelas orang Cipinang tahu nggak? Allah beda sama kita. Sama apa beda Allah sama kita? Beda. Saya mau tanya lagi, 5 jam yang lalu udah duduk di sini belum? Udah? Wah, banget dari 5 jam yang lalu duduk. Dari maghrib udah di sini? 5 jam lagi masih duduk nggak di sini? Hah? Ini pada ngerti gak sini? Saya ngomong nih. Udah ngos-ngosan nih ngomong. 5 jam yang lalu kita udah ngejedok emang duduk di sini. Hah? Dari maghrib udah duduk di sini? Nggak mungkin. Nggak sholat maghrib. Terus saya dari nanya nih 5 jam lagi ente masih duduk di sini nggak? Enggak. Kenapa enggak? Pulang. Tidur tuh ya. Tidur Habib. Berarti butuh tidur ya? Butuh kasur buat tidur. Butuh tempat buat kamar mandi. Butuh air kalau haus. Butuh makan kalau minum. Ini kita lagi belajar ilmu tahu diri. Makanya kita butuh tuh baca subhanallah. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang ada dengan makhluk. Allah butuh makan apa enggak? Enggak. Allah butuh tempat atau tidak? Tidak. Allah butuh makan, butuh tidur, butuh tempat. Sama nggak sih semua tuh yang menjadi kebutuhan kita? Hah? Menjadi kebutuhan Allah juga? Enggak. Tidak sama. Makanya diawali ya, Subhanalladzi asra ya. Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha mampu Allah itu. Yang apa? Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Allah berikan kita sebuah kabar, bukan hanya kita, sedunia ini, bahkan alam-alam arwah, alam-alam malaikat, para anbiya sebelum Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan firman Allah ini mereka tahu Allah telah menstempel Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penobatan yang begitu agung, begitu luar biasa, bi'abdihi, dengan hambanya yang telah memperjalankan. Siapa hambanya? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mimpi. Kalau mimpi Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu yang lain juga gak bakalan pusing dia, gak bakalan repot ya. Yang gak repot cuma
Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Kalau abu-abu yang lain repot, apalagi abu janda, lagi abu gosok, ya repot dia tadi. Kalau berbicara Islam, dikatakan oleh Allah, Allah yang maha hebat, yang maha suci, yang maha mampu, telah mampu memperjalan hambanya. Tadi saya tanya, orang Cipinang nih yang dengar nih hambanya Allah apa hambanya yang lain? Hambanya Allah. Yakin bukan hamba bosnya? Yakin bukan hamba fulus? Biar benar ngapa ngomong? Benar. Kita semua hamba Allah. Bukan hamba keadaan, bukan? Ini saya yakin banget dah. Saya ajak umrah sama haji mau nggak? Yang jawab recehan, memang yang tua-tua kagak ada potongan kali berangkat ke sono ya. Bilang mau aja lu pada, wah males, sampai pelit banget sama itu suara. Kenapa jadi penyanyi? Ini kira-kira nih, saya ajak pergi haji sama umrah mau apa enggak? Mau. Yakin mau? Bayar diri-diri tapi ya. Iya. Tadi udah didoain. Saya yakin sama orang Cipinang, apalagi yang baru tumben haji sama umrah. Giliran adanya di Makkah, di Madinah, jangankan setengah jam, 1 jam lagi sebelum azan dikumandangkan, udah pada berebutan tuh buat masuk ke masjid. Benar apa enggak? Tanyain nama yang udah pergi haji sama umrah, benar nggak omongan Habib Toha? Tanyain. Terus tanyain lagi sama dia, udah balik ke negaranya, ke Indonesia, setengah jam sebelum adzan udah di masjid, apa masih nonton televisi? Tuh yang jawab yang belakang. Itu namanya hamba Allah apa hamba keadaan dan tempat? Keadaannya lagi di Masjidil Haram, keadaannya lagi di Makkah, keadaannya lagi di Madinah. Terbawa dengan situasi, terbawa dengan kondisi, jadi hamba kondisi, jadi hamba situasi, jadi hamba tempat, itu namanya. Balik ke Indonesia, dengar suara azan, lagak budak. Betul apa enggak? Masih ngaku hamba Allah gitu. Jangan cuma jadi ritual tiap tahun aja Isra Mi'raj. Makanya wajar 1000 kali wajar orang-orang di luar Islam berani sama orang Islam, bahkan orang-orang munafik sekalipun yang ngaku dirinya Islam, azan lah dikata gonggongan anjing. Bener apa enggak? Kenapa? Karena orang Islamnya udah nggak open lagi. Orang Islamnya nggak open. Ini orang-orang, kalau bahasa orang lagi cek apa namanya, cek arus sampai cek ombak. Cek arus sampai cek ombak. Lagi cek ombak. Dia lihat orang Islam masih galak gak nih? Dikata dulu suara azan apa, sekarang apa, begitu udah. Namanya juga Islam di Nusantara kan. Saya ngomong gak ada ngali-ngali, gak apa-apa ya. Saya ngomong pas bandrol aja dah. Ntar akhirnya nih yang pada pakai peci putih nih pada bingung. Kenapa? Karena semasjid pakai belangkon semua mau sholat. Enak gak dilihatnya? Nah begitu deh. Masya Allah ayuhal hadirin. Sekarang balik lagi dah ke Isra Mi'raj. Kalau tadi dikatakan maha suci Allah, maha hebat Allah, maha mampu Allah yang telah memperjalankan hambanya. Makanya hamba, kalau kita mau jadi hamba Allah, jadikan figur hanya satu, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Jadikan figur penghambaan kita kepada Allah, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Melalui apa? Langsung sama sunnah, langsung sama hadisnya Nabi, nggak bisa. Nah, kita harus berguru. Lihat guru kita, lihat para salaf-salafnya, lihat Sayyidil Walid hada. Nah, kami punya paman Al Habib Abu Bakar,
bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, kira-kira mungkin nggak sholatnya pakai kaos oblong? Mungkin nggak sholatnya pakai nggak pakai peci? Kali itu pecinya kayak orang sekarang warna-warni. Mereka pakai pakaian putih, mereka pakai kopiah-kopiah putih. Kenapa Nabi bilang al-bayad nisful jamal? Putih tuh setengah dari cantik. Al-bayad nisful jamal. Putih itu setengah dari cantik. Makanya pakaian kesukaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah warna putih. Kalau yang mau menusantarakan mengislamkan Nusantara Islam apalah namanya itu ya. Demennya pakai apa? Pengen beda sama kita. Pengen beda sama ulama-ulama kita yang memiliki sanad nyambung sampai hadratul Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Saya tidak katakan tidak boleh kita sholat pakai peci hitam. Lah, boleh. Saya lagi nggak bahas halal wa haram. Mau pakai peci pelangi boleh apa enggak? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Ini mohon maaf nih ya. Tapi Nabi pesannya apa sih? Isra Mi'raj hasil akhirnya kita dibawakan hadiah. Hadiah bagaimana caranya? Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku hamba-hamba Allah memiliki keterikatan dalam satu hari, minimal orang tersebut menjalankan kewajiban sholatnya 5 waktu. Hasil akhirnya dapat hadiah dapat hadiah, dapat kemuliaan dari Allah. Yang mestinya 50 waktu jadi 5 waktu. Padahal kalau ngerjain 5 waktu fadilahnya mendapati bagian 50 waktu. Sallu ala Muhammad. Kira-kira Nabi kan bilang sallu kama ra'aitumuni usalli. Kenapa? Kami punya abah, kami punya enjet, kami punya paman-paman, semua minimal pecinya putih. Betul apa tidak? Apalagi saya di luar, kami punya wali, kan belum lama meninggalnya. Pernah lihat nggak pakai baju pelangi? Kalau keluar rumah peci putih, baju gamis putih. Ya. Tapi bukan berarti saya anti dengan peci hitam dan Walid anti nggak mau pakai peci hitam lah. Kalau mau lihat banyak foto-fotonya pakai peci hitam, peci hitamnya tinggi, suka ditarik ke ujung, karena ditarik ujung depan sama ujung belakang jadi kayak perahu gitu, model pecinya. Awing apa namanya? Bener nggak? Saya pakai peci hitam, tapi kira-kira dipakai sholat nggak? Pakai sholat nggak berani. Di luar sholat kita pakai peci hitam. Apalagi saya kalau kondangan pakai batik, cakep nggak pakai peci hitam? Namanya peci nasio. Kira-kira tuh peci udah ada belum zaman Rasulullah? Udah ada belum zaman Rasulullah? Saya cuma himbau kalau mau sholat ya pakainya peci putih ya, Habib peci putih orang mari aja. Nah, asal jadi sholatnya Habib pakai kaos oblong, celana jeans, nggak pakai peci jadi sholat begitu ya? Jangan. Isra Mi'raj ini harus membawa perubahan. Kenapa di dalam ayat dikatakan bi'abdihi, dengan hambanya? Jadilah hamba Allah yang tahu diri. Segala sifat-sifat yang tadi saya sebutkan dan kita jawab semua. Kita butuh makan, kita butuh tidur, kita butuh tempat. Semua kebutuhan itu adalah kekurangan dan kelemahan kita sebagai makhluk. Siapa yang dapat mencukupi? Allah. Siapa yang dapat mencukupi? Allah. Kalau kita nggak tahu diri, oleh karena itu ulama mengatakan mahala kamruun arafa qadra nafsih, tidak akan Allah binasakan satu orang atau satu kaum atau semua manusia apabila orang tersebut, manusia itu, kaum itu, hamba-hamba Allah itu arafa qadra nafsih. Ai bi makna idza arafa qadra nafsih, apabila mereka
Orang tadi tahu dirinya, tahu kadarnya, tahu diciptakan. Bagaimana Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya dikatakan ibadallah, hamba Allah. Kalau kita di depan bos kita udah nunduk-nunduk, siap salah, siap ditelepon 2 menit langsung datang, dengar adzan. Masih nungguin dekat lagi adzan yang satu baru mau sholat, itu kira-kira hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Ada efeknya nggak Isra Mi'raj dalam dirinya? Jam 11:10 baru bahas subhanallah. Yang saya ingin katakan, kalau kita tahu diri, kita berarti bisa memantaskan diri kita bukan hanya di hadapan makhluk. Kira-kira orang Cipinang kalau kondangan berani nggak pakai kaos oblong? Pak, ini orang yang dengar suara saya, kira-kira kalau kondangan berani nggak pakai kaos oblong dan sandal jepit? Kalau diundang misalnya walaupun nggak ada potongan kali aja, diundang sama gubernur makan malam di hotel bintang 5 atau sama bosnya dah di hotel bintang 5 makan malam, kira-kira datang pakai baju asal-asalan, pakai kaos oblong, celana pendek, sandal jepit, berani nggak? Nggak berani. Kenapa kalau sholat kita berani? Kenapa yang menjadi pikiran kita harus mantesin diri kita? Kita harus bikin pantas kita punya diri, kita punya model pakaian, kita punya model kelakuan, kita punya model hatta sisiran rambut biar rapi itu kita. Biar dilihat rapi sama makhluk apa sama Allah? Sama makhluk. Coba kalau emang hamba Allah, coba nih cuma nyoba ngetes. Kalau memang benar-benar kita bukan ngaku-ngaku sebagai hamba Allah, doangnya sampai terakhir. Kan boleh jadi ngaku-ngakunya doang. Kalau memang ngakunya doang sebagai hamba Allah nggak usah dites. Cuma kalau kita yakin dengan hamba Allah perlu kita tes, perlu hisab kita punya diri. Bagaimana caranya? Buka lemari kita. Pulang dari sini, kita buka lemari kita. Kita hitung baju ibadat kita, baju ngadepnya kita, menghambanya kita kepada Allah. Kita hitung dari mulai biji kita, baju koko kita, celana sarung kita, sampai sandal jepit kita yang biasa kita bawa ke masjid. Jadiin satu hitung, dapat gak 1,5 juta? Dapat gak 1,5 juta? Kenapa gak ada yang jawab? 1 juta ada, 1 juta dapat gak? Berarti sarungnya gak ada yang BHS? Hah? Gak ada? Oh gak ada. Kalau yang ibu-ibu, kira-kira mau kenanya ada gak yang 2,5 juta bu? Mau kenanya gak ada? Baju kondangannya ada yang 2,5 juta? Oh, udah hamba siapa dulu? Hamba kondangan kali ya? Hah? Yang bawa bapaknya itu kan sandal jepitnya yang 15.000 swallow apa tuh? Dapat 1 juta? Enggak? 500.000 dah? Enggak juga. Innalillahi wa inna ilaihi. Baju kondangan kita berapa? Dapat gak 500.000? Yang punya jas, ada jas 500.000? Ada? Belum pernah ketemu saya jas 500.000. Belum pantofel ya. Itu namanya kita tuh biar pantas di hadapan Allah atau di hadapan makhluk sih? Ayo masih ngaku kita hamba Allah? Enggak, ini belum cerita yang jauh-jauh tentang Isra-nya bagaimana, Mi'rajnya bagaimana. Kenapa saya katakan begini?
Saya ceritanya lagi dengerin tuh ceramah-ceramah Sayyidil Walid almarhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf sekitar 10 tahun yang lalu. Beliau katakan umat Islam udah pada malu menunjukkan identitas mereka, bahwasanya mereka adalah umat Islam. Malu kita pakai biji, malu kita pakai baju koko. Kalau Allahumma kita lihat di jalan kalau Jumatan, kalau bukan pakai sendal jepit sama nyelandangin apa nih? Sejadah. Kita nggak tahu tuh itu apa namanya, saudara Muslim kita atau bukan? Betul apa enggak? Kita lihatnya dari mana? Sendal jepit sama selendangin, sejadah. Nggak tahunya ke masjid. Oh benar, orang Islam. Benar apa enggak? Aman. Jangan sampai nih yang udah ngaji, yang udah cakep pakai baju putih, koko putih begini. Terus deh, habis itu ganti bajunya baju hitam. Ya. Mau di luar sholat, inti mau pakai baju pelangi lagi, boleh nggak? Boleh. Sholat juga boleh pakai baju hitam, boleh. Nah, cuma Nabi bilang apa? Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Kira-kira ada baju hitam nggak zaman itu? Makanya nggak ketemu kita sana selain warna putih, warna hijau. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita harus akur. Kita harus menjadi hamba Allah. Caranya mulai dari diri kita. Mulai dari kita. Bentar lagi mau masuk Ramadan, jangan jadi hamba Ramadan juga. Gimana tuh Habib jadi hamba Ramadan, Habib? Ya namanya baru tumben puasa, ya. Puasanya Ramadan doang. Puasanya Ramadan doang. Emang karena Ramadan orang lagi pada baca Quran, baru baca Quran Ramadan. Sekarang nih udah mau malam nisfu Sya'ban. Qurannya udah dibaca belum? Udah. Alhamdulillah. Yang berani jawab di depan kita doang. Yang belakang udah baca Quran belum sekarang? Alhamdulillah. Kalau udah dibaca, alhamdulillah. Ayo yang belum gogok puasa tahun nggak tahu lagi dah. Nah, udah pada digogok belum? Ayo. Ini udah lampu kuning mau ke merah ini. Dikit lagi Ramadan. Apa yang mau disambut Ramadan? Apa yang mau disambut Ramadan? Kalau kita jadi hamba Ramadan, apa yang mau disambut? Baca Quran baru tumben ya adanya di Ramadan. Itu juga 10 hari pertama kali. Nah, kesononya udah pegel deh karena salah mulu. Nah, udah pegel. Namanya Quran nggak biasa dibaca, Qurannya nggak mau dibaca. Kenapa? Karena Qurannya nolak. Karena kita hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Kalau hamba Allah, cinta dengan surat cintanya Allah. Quran isinya apa? Surat cinta dari Allah. Untuk siapa? Untuk kita yang hanya ngaku nih hamba-hamba Allah. Kalau cuma ngaku, semua orang bisa ngaku. Semua orang bisa ngaku. Ngaku berguru sama saya punya paman bisa nggak? Ngaku doang, ngaku. Saya sih berguru sama Habib Abu Bakar As-Sagaf. Saya sih berguru sama Habib Toha bin Ali bin Abdurrahman As-Sagaf. Ngakunya doang. Berguru, ngakunya doang. Sekalian saya tutup dengan tawakuf. Tawakuf. Antum mau dimanapun itu majelis antum hadiri. Bagus atau tidak? Bagus. Cakep. Datang majelis taklim bagus apa enggak? Bagus. Itu datang cuma yang penting ngaji, apa penting itu ngaji? Datangnya cuma yang penting ngaji. Apa ngaji itu jadi penting? Sama sholat. Kalau orang yang penting sholat, seasal jadi. Nggak bisa pantesin dirinya untuk dihadap atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perlu nggak kita pantesin kita punya diri ketika kita menghadap kepada Allah? Perlu. Kenapa? Orang yang bisa mantesin dirinya ketika menghadap kepada Allah, niscaya hidupnya bakal diberikan kehidupan yang layak dan pantas di muka bumi. Paham apa enggak sampai sini? Tanya kita punya diri. Udah pantas belum hidup kita di dunia? Kalau belum, ayo. Jadilah hamba-hamba Allah yang dapat memantaskan dirinya bukan hanya di hadapan makhluk. Yang paling penting biar pantas kita menghadap kepada Allah. Maka pasti Allah akan berikan kepada kita kehidupan yang layak, kehidupan yang pantas. Karena apa? Kita bukan ngakunya doang hamba Allah. Sebagaimana bukan ngaku Habib Hasan, muridnya Habib Abu Bakar, muridnya Habib Fulan, muridnya Kiai Fulan, muridnya Ajengan Fulan. Nah, sebagaimana orang pergi ke dokter, kalau sakit bagus nggak pergi ke dokter? Bagus nggak pergi ke dokter? Bagus. Orang kalau sakit pergi ke dokter. Ditanya sama dokter, sakitnya apa? Kepala ini suka pusing, apalagi akhir bulan. Abang pusing, perut sakit ya, emang namanya juga makan ala kadarnya mulu nih dok. Asam lambung, emang pikiran mulu. Kantong kosong, nah itu repot itu. Ya. Diresepin sama, oh itu diperiksa sama dokter. Ya. Kita berasa sakit, kita pergi ke dokter. Ya. Diresepin sama dokter penyakit kita. Kita tebus tuh obat. Nah, udah kelar obat ditebus, kita bawa pulang. Tapi kita taruh di lemari, lemarinya ditutup, kita kunci, kuncinya kita buang. Sembuh apa enggak? Sembuh apa enggak? Ini tawakuf juga begitu. Nah, jangan cuma kayak orang ke dokter. Habis dengar nasihat, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu namanya yang penting gua ngaji, yang penting gua hadir, yang penting gua ketemu sama guru gua, bisa minta foto selfie biar bisa diupload di Instagram. Begitu orang sekarang. Benar apa enggak? Ngaji dah, yang penting ketemu sama Habib. Untuk Habib Gantong, untuk Habib Hasan tuh putih. Sallu ala Muhammad. Pakai nambah dulu. Nah bisa update nih, ntar ada yang bunyi pecah. Oh belum. Ya. Jadi jangan. Kalau udah ngaji kita sama Habib Abu Bakar, sama Habib Hasan, udah ngaji, udah rimba ilmu, jangan yang penting tapi ngaji itu penting. Apa bedanya? Kalau hadir pengajian, alhamdulillah udah tawakufan, berarti minggu depan gak ada pengajian lagi. Tahu gak guru-guru tawakuf bukan alhamdulillah. Tanyain pada guru-guru, udah tawakuf, mereka baca tuh kitab bagaimana caranya tuh ngisi ilmunya untuk setahun ke depan. Mereka mutolaah lagi. Kita tugasnya apa? Kita juga mutolaah apa yang udah diberikan sama guru, baru jadi obat. Jangan tawakuf girang. Emang ngaji juga nggak pernah bawa buku, emang ngaji juga nggak pernah bawa kitab. Yang penting duduk ngisi waktu kosong. Ibadah Allah, para hamba-hamba Allah, yuk jadikan momen Isra Mi'raj ini benar-benar kita paham. Kita bukan hanya harus memantaskan diri kita di hadapan makhluk, tapi yuk sama-sama kita pantesin kita punya diri ketika kita menghadap kepada Allah. Kita pantesin kita punya diri ketika kita menghadap kepada kedua orang tua. Kita pantesin kita punya diri ketika kita punya juga menghadap pada saat kita menghadap kepada guru. Insya Allah hidup kita, kehidupan kita di dunia ini Allah berikan kelayakan, Allah berikan kepantasan, dan mudah-mudahan semua dari kita Allah rubah keadaan kita yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Sebagaimana Allah sampaikan kita kepada bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan berkahnya ini majlis, berkahnya kita duduk di majlis yang mulia ini bersama guru-guru kita yang mulia.
mulia, kita dimuliakan oleh Allah dengan kita diberkahi dan disampaikan kita kepada bulan Ramadan, sinin ba'da sinin, a'wam ba'da a'wam, zaidin la muntajisin, radin مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين مرزوقين غير محرومين بجاه سيد المرسلين. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon ridhonya wa khusus kepada kami punya ayah, kepada kami punya paman Sayyidul Walid bin Habib Abu Bakar bin Sayyidul Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, minta maaf, minta ridhonya, dan kepada antum sekalian mohon doanya. Mudah-mudahan juga kita semua mudah-mudahan bisa berkumpul lagi di tahun ini, di tahun depan, di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiah, panjang umur, semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia kita, hajat barzakh kita, hajat akhirat kita, semuanya dipermudah, diperbagus, diperindah oleh Allah.